Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Wale. Waliners, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini gue bakal bahas info tentang Kuwait dan info terbaru tentang visa. Oke, tanpa memperpanjang waktu, biar enak nontonnya, langsung gue persingkat aja. Jadi hari ini gue dapat kabar baru dan ini bener-bener berita terbaik dan kabar terbaik yang wajib gue sampaikan lewat video ini. Di tanggal 8 Oktober di hari Jumat ini, gue dapat informasi dari salah satu temen gue yang dulunya kerja di Kuwait dan dia seorang barista. Dia infoin ke gue kalau Kuwait udah open visa. Gimana? Kaget atau biasa aja? Ya, Kuwait udah open visa karena situasi Kuwait saat ini udah mulai normal, aktivitas udah berjalan lancar, jadi banyak perusahaan-perusahaan di sana butuh tenaga kerja baru untuk di sana. Untuk apa aja sih? Menurut kabar gue yang dapet, dan gue udah konfirmasi ke salah satu teman gue yang kerja di KBRI, untuk posisi di hospitality, di sektor hospitality, seperti di perhotelan, restoran, atau kafe. Ya, Kuwait keluarin kebijakan ini karena gue pakai bahasa gue ya, karena perusahaan di sana udah teriak-teriak, mungkin karena kekurangan staff akibat pandemi ini. Bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu itu udah banyak yang pada pulang ke Kuwait, dan sekarang Kuwait butuh lagi karyawan banyak. Jadi ini kesempatan buat lo semua yang ada di Indonesia yang mau kerja ke Kuwait. Cepat cari-cari agensi dan info-info lowongan kerja di internet, di LinkedIn, atau di agensi-agensi di Indonesia. Nah, gimana sih cara ke Kuwait? Dan kebijakan apa sekarang yang harus wajib kita penuhi buat ke Kuwait? Oke, dari pertama dulu. Gimana sih cara ke Kuwait? Yang pertama, lo harus punya paspor, pengalaman kerja. Yang setahu gue ada minimal 6 bulan, ada minimal setahun, ada minimal 2 tahun, tergantung kebijakan perusahaan. Setelah lo punya paspor, lo bisa apply ke salah satu agent yang ada di Indonesia atau di internet, di LinkedIn. Lo bisa apply, nanti lo ikuti tahap-tahapnya seperti interview, urus-urus dokumen, visa, segala macam. Tapi menurut info gue yang dapet, lo wajib pakai agensi untuk Kuwait, untuk sektor di hospitality. Karena tiap negara beda-beda ya, tapi untuk di Kuwait seperti itu. Nggak kayak seperti video sebelumnya di Maldives, lo nggak usah pakai agensi pun lo bisa berangkat. Oke, langsung gue bahas kebijakannya. Karena akibat pandemi ini kita agak khawatir ya, masalah kesehatan, masalah segala macam. Jadi Kuwait ngeluarin kebijakan kalau mau ke Kuwait lo harus wajib vaksin. Ada 4 vaksin yang confirmed atau di approve pemerintah Kuwait dan boleh masuk ke negara Kuwait. Yang pertama ada AstraZeneca, yang kedua ada Moderna, yang ketiga ada Pfizer, yang keempat ada Johnson & Johnson. Nah, itu yang visa yang udah di-approve ya, dan yang belum bukan di-approve sih, yang nggak diterima masuk Kuwait, yaitu vaksin. Tadi gue nyebut visa ya, sorry, vaksin. Ada 2 vaksin yang nggak diterima masuk Kuwait, yaitu Sinovac dan Sputnik. Oke, Sinovac ya, mayoritas masyarakat Indonesia kita pakai Sinovac, termasuk gue sendiri. Gue pun udah 2 kali dosis Sinovac. Tapi Kuwait kasih kebijakan untuk meringankan bagi lo yang udah divaksin dengan 2 vaksin yang ternyata nggak bisa approve ke Kuwait. Yaitu dengan apa? Ya, lo harus di booster vaksin lagi. Di booster pakai vaksin yang 4 tadi. Salah satunya lo bisa pakai dari salah satu dari 4 vaksin tadi buat booster tambahan. Dimana sih lo mau vaksin booster? Di Indonesia bisa. Gua baru dapat informasi lo bisa pergi ke Cilandak Town Square. Di situ ada petugasnya. Bagi lo yang berdomisili di Jakarta, lo bisa langsung datang, dan bagi lo yang bukan domisili di Jakarta, lo harus pakai surat apa tuh namanya tuh, kayak rekomendasi gitu dari RT RW gitu. Dan opsi kedua, lo bisa vaksin booster ketika sudah sampai Kuwait. Oke.
Nah, gimana sih proses ke Kuwaitnya itu? Nanti ketika lu udah sampai tuh lu wajib karantina 7 hari. Menurut informasi yang udah gua ambil dan gua cari itu 7 hari karantina. Nah, ada dua jenis karantinanya. Kalau lu udah vaksin dari 2 dosis dari keempat vaksin yang di-approve, lu tinggal karantina di rumah. Dan buat lu yang divaksin 2 dosis dari 2 jenis vaksin yang nggak di-approve pemerintah Kuwait, lu wajib karantina di tempat yang ditujukan pemerintah Kuwait. Oke, udah jelas? Betul? Nah, untuk masalah pembiayaan kerja ke Kuwait, gue nggak bisa sebutin sini karena untuk saat ini gue belum tahu agen-agennya ngasih rate harga berapa, fee-nya berapa, karena setiap agen punya kebijakan masing-masing, jadi lu bisa langsung tanyakan ke agennya. Tapi ketika lu ngerasa itu di luar nalar, bayar sekian sampai menurut lu nggak masuk akal, lu bisa pikirin ulang, lu bisa cari tahu lagi agen-agen mana yang sekiranya bertanggung jawab dan ngasih dengan harga yang sesuai. Oke, udah paham ya? Nanti lu bisa skip ke belakang videonya kalau lu kurang paham. Nah, yang tadi gue bilang visa udah dibuka, udah boleh masuk dengan persyaratan yang tadi gue sebutkan. Jadi persiapkan CV lu, dan bagi lu yang udah nge-apply, persiapkan diri, persiapkan vaksin semuanya, dokumen-dokumennya biar nanti cepat berangkat. Dan menurut gua berangkat Kuwait itu termasuk lama prosesnya, karena waktu tahun 2018 gua pribadi pun itu nunggu visa sampai 5 bulan. Lumayan lama ya, karena info yang gua dapat itu rata-rata 3 bulan paling cepet. Ya mungkin ada yang lebih cepet lagi, lu bisa share di sini, lu bisa kasih tahu, ya kan? Nah, gue ada punya informasi lagi. Ini ada info lowongan kerja dari salah satu teman gue yang tadi gue bilang. Dia dulu kerja barista 1 tahun di Kuwait, dan sekarang dia rekrutmen untuk barista yang ada di Kuwait. Langsung aja. Nah, di sini dia buka job buat ke Kuwait, yaitu buat 3 posisi. Posisi pertama ada di barista, dia butuh 5 orang. Pastry-nya dia butuh 1 orang. Dan yang roaster, yang masak kopi itu dia bilang 1 orang. Ini buat ditempatin di negara Kuwait, salah satu di cafe di sana. Untuk info lebih jelasnya lu bisa komentar atau DM ke Instagram gue nih masalah lowongan kerja, nanti gue bisa tembusin ke orangnya, atau lu bisa kirim CV. Hubungin gue dulu, nanti kirim CV ke email gue, nanti gue tembusin ke teman gue ini. Untuk masalah pembiayaan segala macam lu bisa tanya-tanya dia. Dan benefitnya akomodasi semua ditanggung pihak Kuwait. Nanti informasi lebih lanjutnya tentang makanan segala macam lu bisa tanya dia. Oke, gitu aja di video singkat ini. Gue nggak bisa kasih banyak-banyak karena gue baru dapat update itu terbaru aja. Jadi persiapkan diri dulu karena visa udah buka. Oke, terima kasih.